disclaimer seperti halnya di video yang sebelumnya tentang kekhususan dari penggunaan video ini. Adapun outline yang kita perlu bicarakan saat ini mengenai status mental, apa saja komponen yang perlu dicari selama pemeriksaan riwayat gangguan sekarang, diantaranya deskripsi umum dan psikomotor, pembicaraan, mood dan afek, pikiran, persepsi, dan sensorium. Adapun materi ini dapat dipelajari kembali dalam buku Outline for a Psychiatric Examination. Yang pertama mengenai deskripsi umum dan psikomotor perlu dinilai secara subjektif dari sisi pemeriksa, dan hal ini tentunya bersifat objektif. Pada beberapa situasi, deskripsi umum mengikuti identifikasi personal, diantaranya deskripsi singkat, penampilan pasien, dan tingkah laku yang ditunjukkan, bagaimana sikap terhadap pemeriksa, dan deskripsi umum mengenai postur, sikap, cara berpakaian, pola rambut, apakah pasien datang tanpa sehat, sakit, marah, takut, ataukah menunjukkan tanda kecemasan, dan jangan lupa untuk disertakan bagaimana kontak mata yang ditunjukkan pasien kepada pemeriksa. Yang kedua adalah psikomotor, merupakan komponen motoris yang dipengaruhi oleh gerak ataupun oleh komponen psikologis. Bagaimana gaya berjalan dari pasien kita, kemudian perilakunya, ada tidaknya tics, gestur, keanehan, ataupun kondisi lain seperti stereotip, ekopraksia, tampak, ceroboh, hiperaktif, atau agitasi. Berikutnya adalah pembicaraan. Ini memerlukan evaluasi secara objektif. Dalam evaluasi pembicaraan, silakan mengevaluasi apakah pasien berbicara dengan lambat, cepat, ada penekanan pada topik tertentu, atau bersifat ragu-ragu dan emosional pada topik pembicaraan tertentu. Selain itu, pemeriksa perlu mengevaluasi intensitas, nada, reaksi, dan iramanya. Terkait mood dan afek, mood di sini merupakan nada perasaan atau emosi yang menetap, dan tentunya hal ini bersifat subjektif mengenai apa yang dirasakan oleh pasien tersebut. Apabila ingin mengevaluasi mood, kita bisa menanyakan bagaimana perasaan saat ini dan mungkin tepatnya akhir-akhir ini. Sedangkan beberapa mood yang sering dikemukakan pasien seperti perasaan tertekan, putus asa, mudah tersinggung, cemas, rasa takut, atau justru merasa senang, sangat senang. Sedangkan komponen afek merupakan ekspresi yang dikeluarkan terkait pengalaman batin, dan ini didasarkan pada hasil evaluasi secara objektif kita pada afek yang ditunjukkan oleh pasien. Apakah luas, terbatas, afek tumpul atau datar, dan kondisi afek yang berbeda. Lalu kita komparasikan dengan pikiran yang dimiliki. Bagaimana produktivitasnya, kesinambungan pikirannya, dan ada tidaknya gangguan berbahasa. Tentu bentuk pikir ini yang akan mengarahkan seseorang pada ada atau tidaknya gangguan jiwa. Apakah pasien kita masih cukup realistis dalam menanggapi pertanyaan ataupun mengemukakan apa yang menjadi pikirannya, ataukah justru sudah tidak menyambung dengan pembicaraan, tidak didapatkan kesesuaian antar kalimat, atau ada pikiran-pikiran yang kita menilai sepertinya tidak cukup tepat, dan ini bisa dilihat dari isi pikirnya. Ada beberapa kasus tertentu yang menunjukkan gangguan isi pikir yang berbeda, seperti munculnya obsesi, fobia, ideas of influence, ideas of reference, thought of insertion, thought of withdrawal, dan pada beberapa kasus tertentu akan mengarah pada suicidal ideation. Tentunya hal ini sudah mengarah pada komponen kegawat daruratan psikiatri yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Untuk mengevaluasi pikiran, pemeriksa boleh menanyakan beberapa bentuk pertanyaan tertutup ataupun terbuka. Sebisa mungkin kita mengeksplorasi pikiran melalui pertanyaan terbuka, dan nantinya akan dikonfirmasi dengan pertanyaan tertutup. Contoh beberapa pertanyaan seperti berikut. Pernahkah saudara merasa ada orang lain atau hal lain yang akan mencelakakan saudara? Kita lakukan eksplorasi apakah hal ini benar ataukah hanya di dalam pikiran pasien kita saja. Terkait persepsi merupakan pencerapan terhadap rangsangan tertentu. Mungkin sebelum ini sudah pernah mendengar mengenai halusinasi, ilusi,
dan hal ini terkait dengan panca indera. Sedangkan terkait depersonalisasi dan derealisasi adalah kemampuan seseorang untuk mengenali diri sendiri ataupun lingkungannya. Beberapa pola pertanyaan bisa ditanyakan seperti apakah pernah mendengar, melihat, mencium sesuatu yang tidak ada sumbernya, atau orang lain tidak mengalami hal yang sama. Hal ini tentunya akan melibatkan panca indera. Halusinasi merupakan suatu respon terhadap sumber yang tidak diketahui asalnya atau tidak cukup nyata, sedangkan ilusi merupakan kondisi misinterpretasi terhadap suatu rangsangan. Selain itu, kita juga bisa menanyakan apakah pernah memiliki pengalaman aneh, seolah cepat tertidur atau terbangun secara tiba-tiba, atau merasa tiba-tiba di dunia sekitar berubah dan tidak nyata seperti biasanya. Komponen berikutnya adalah sensorium. Di sini membutuhkan evaluasi terhadap beberapa aspek seperti kewaspadaan, orientasi, konsentrasi dan kalkulasi, memori, pengetahuan, pikiran abstrak, insight atau tilikan diri, dan judgement atau pertimbangan. Terkait kewaspadaan merupakan kesadaran terhadap lingkungan, bagaimana rentang perhatian pasien kita terhadap situasi sekitar, apakah diikuti suatu kesadaran yang berkabut, jadi merupakan kondisi yang berbeda dibandingkan kesadaran komposmentis, atau didapatkan fluktuasi tingkat kesadaran. Sedangkan orientasi, kita perlu mengevaluasi 4 aspek, diantaranya tempat, waktu, orang, dan situasi. Apakah pasien cukup tahu sedang berada di mana, lalu hari ini hari apa, jam berapa, tanggal berapa, siapa orang-orang di sekitarnya, dan bagaimana pasien menanggapi situasi tersebut. Yang berikutnya adalah konsentrasi dan kalkulasi. Kita bisa menanyakan hitung serial ataupun penjumlahan. Dan mohon diperhatikan tingkat pendidikan pasien karena ini juga akan berpengaruh. Dan yang terakhir adalah memori mengenai jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, ataupun retensi dan recall. Untuk jangka panjang tidak hanya ditanyakan mengenai di mana sekolahnya atau apa yang berkaitan dengan masa kanaknya, melainkan kita bisa mengeksplorasi kejadian penting di masa lalu yang masih diingat oleh pasien. Kemudian terkait masalah pribadi, seperti halnya kita mengeksplorasi riwayat pribadi pada pertemuan sebelumnya. Terkait jangka menengah, boleh ditanyakan kejadian beberapa bulan sebelumnya. Kalau jangka pendek, beberapa saat sebelum kita melakukan pemeriksaan. Dan terkait retensi atau recall, ini merupakan model interupsi, sehingga kita boleh memberikan suatu kata, kemudian pasien kita ajak berbicara, dan akhirnya kita ulangi kembali apa yang kita sampaikan. Terkait pengetahuan, di sini juga memperkirakan tingkat kapabilitas intelektual yang dimiliki. Apakah pasien mampu berfungsi dengan bakat dasar yang dimiliki? Tentunya kita memperhatikan tingkat pendidikan dan latar belakang budaya setempat. Terkait pikiran abstrak merupakan kemampuan pasien kita untuk mengkonseptualisasikan atau menghadapi idenya. Boleh ditanyakan mengenai persamaan suatu barang, perbedaan, atau peribahasa sederhana. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pola jawaban yang diberikan oleh pasien. Apakah jawabannya konkret, ataukah abstrak, atau justru tepat. Berikutnya mengenai insight atau tilikan diri, perlu saya ingatkan bahwa di sini merupakan derajat kesadaran seseorang dan pemahaman terhadap gejala gangguan jiwa yang dialami, bukan gangguan yang lain. Sehingga di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan didapat derajat tilikan antara 1 sampai 6. 1. Mulai menyangkal sepenuhnya, hingga 6. Menyadari sepenuhnya dan menerapkan sikap serta pengetahuan dalam kehidupan. Pada beberapa pasien yang sedang mengalami kondisi gangguan psikotik, pada masa fase akut tentu akan menyangkal sepenuhnya mengenai kondisi yang dialami. Sedangkan pada derajat 2 didapatkan kondisi ambivalensi. Pasien menyadari bahwa sedang mengalami gangguan jiwa, namun pada satu waktu bisa menolak mengalami kondisi tersebut. Sedangkan insight tilikan derajat 3 menyalahkan faktor lain sebagai penyebab. Untuk derajat 4 menyadari bahwa diri sendiri terganggu, butuh bantuan, namun tidak memahami apa yang mendasari. Sedangkan derajat 5 menyadari gangguan jiwa yang dialami, paham apa yang harus dilakukan dengan berhubungan, namun tidak sepenuhnya menerapkan dalam perilaku praktik. Maka tidak salah apabila insight derajat 5 sering disebut dengan tilikan intelektual. Sedangkan derajat 6 pasien menyadari sepenuhnya, menerapkan sikap serta pengetahuannya dalam kehidupan. Dan yang berikutnya adalah judgement atau pertimbangan diri, merupakan manifestasi perilaku yang dapat diterima dalam kultur budaya. Beberapa pola pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan jika saat ini terjadi kebakaran di ruangan ini.
Apa yang akan dilakukan jika menemukan dompet di tengah jalan? Yang perlu dievaluasi di sini adalah pola jawaban dari pasiennya. Adapun referensi yang saya gunakan dalam pertemuan kali ini menggunakan dua buku ini. Apabila pemirsa ingin menggali lebih jauh mengenai komponen status mental, dapat mempelajari kembali. Dan materi ini dapat dipelajari kembali di buku catatan psikiatri. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.